Sahabat Kompas TV, 8 Mei 2022 menjadi waktu yang diprediksi oleh pemerintah akan terjadi puncak arus balik Lebaran 2022. Nah, Sahabat Kompas TV, dan sekarang Edwin memantau langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dapat dilihat nih Sahabat Kompas TV, Edwin sudah berada di Terminal 2, khususnya di gate antara di gate 2D dan 2E. Nah, di sini terpantau Sahabat Kompas TV penumpangnya ramai sedang menunggu taksi online atau bahkan taksi untuk segera pulang ke perantauannya masing-masing. Nah, untuk mengelola para pemudik yang baru saja kembali ini, Sahabat Kompas TV, PT Angkasa Pura II bahkan menyatakan untuk terus bersiap siaga, di mana ada 700 personel gabungan yang dikerahkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dari para pemudik yang akan kembali ke perantauannya. Nah, Sahabat Kompas TV, data dari PT Angkasa Pura II juga menyatakan bahwa hari ini ada 945 penerbangan dan 469 diantaranya merupakan penerbangan berangkat dan 476 adalah penerbangan tiba. Nah, kenapa sih Edwin memilih untuk berada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini? Karena bahkan hampir 50% dari penerbangan yang ada pada hari ini ada di Terminal 2 ini. Ramai pemudik domestik, Sahabat Kompas TV. Tentunya keramaian bukan hanya terjadi di jalur udara seperti di Bandara Soekarno-Hatta ini, Sahabat Kompas TV, tapi juga di jalur-jalur lainnya. Seperti jalur darat, bahkan PT Jasa Marga mencatat bahwa mudik 2022 memecahkan rekor dan diprediksi arus baliknya juga akan sama-sama menciptakan keramaian yang besar. Tapi sebenarnya pertanyaannya, apa sih yang mempengaruhi dan membuat animo masyarakat ini begitu tinggi untuk melakukan mudik pada tahun ini? Nah, kita nggak bisa jauh lari dari kebijakan pemerintah yang menetapkan dan melonggarkan pembatasan. Satu itu. Kedua juga pemerintah hanya mewajibkan para pemudik untuk melakukan vaksinasi lengkap 1, 2, dan booster, Sahabat Kompas TV. Dan hal itu tentu berdampak pada tidak diperlukannya lagi tes swab antigen atau bahkan PCR. Namun Sahabat Kompas TV, berkaca pada pengalaman di masa lalu yang dimana kurva naik setelah libur lebaran dan juga seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati, Edwin penasaran terhadap pemudik, apakah mereka berinisiatif untuk melakukan swab antigen atau bahkan PCR sebelum memulai pekerjaannya di kota perantauannya. Yuk langsung kita cari tahu sama-sama. Kenalkan, saya Windy Vivantia. Saya Rustam Effendi. Nama saya Karin, sekarang lagi kerja di Jakarta. Saya sudah vaksin 1, 2, dan booster. Saya sudah vaksin 1, 2, dan booster. Saya sudah vaksin 1, 2, dan booster. Kalau misalnya tes atau tidaknya itu tergantung kebijakan dari tempat saya bekerja ya, Mas ya. Saya rasa begitu. Kelihatannya tidak, Pak. Kebetulan kami kan sudah diprogramkan mengikuti ketiga jenis vaksin itu, Pak. Enggak, soalnya belum ada info dari kantor. Kalau misalnya saya lihat tren dari COVID-19 yang terbaru ini, saya rasa sudah cukup menurun ya. Terakhir saya cek itu yang di Wisma Atlet cuma sekitar 3 orang ya seminggu yang kemarin. Mungkin emang ini udah efek dari kita udah booster semua dan udah diperbolehkan untuk mudik tanpa swab test dan PCR. Saya rasa tidak terlalu perlu untuk melakukan tes tersebut sebelum masuk kantor. Kalau saya yakin dengan booster yang sudah dilaksanakan, Pak. Yang kebetulan saya tetap menerapkan atau mengimplementasikan protokol kesehatan, Pak. Menggunakan masker, mencuci tangan. Kalau menurut saya sih bagusnya tetap ada swab ya, walaupun yang antigen. Soalnya kan kita untuk mencegah juga kan, biar nggak naik lagi tingkat ini COVID-nya. Sudah berbincang tadi dan sudah mendapatkan jawabannya, Sahabat Kompas TV, dan memang lazimnya bagi masyarakat untuk menghormati dan melakukan kebijakan dari pemerintah. Dan mungkin itulah juga yang membuat tadi para pemudik yang Edwin ajak bicara merasa tidak lagi perlu untuk melakukan tes antigen atau PCR secara mandiri sebelum masuk ke pekerjaannya, sebelum masuk ke kantor. Nah, tapi apakah langkah ini bijak, Sahabat Kompas TV, dan apakah langkah ini dapat membawa Indonesia terhindar dari gelombang-gelombang berikutnya? Tulis pendapat Sahabat Kompas TV di kolom komentar. Sekian dari Bandara Soekarno-Hatta, saya Edwin Chan pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat.